Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Auto Gadget. Channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Amazfit GTS 2 yang sudah rilis 2 bulanan ke belakangan. Yang ini cukup mencuri perhatian saya serta membuat saya penasaran untuk mencoba jam ini. Dengan harga cuma 2 jutaan aja, kira-kira apa aja ya kelebihan dan kekurangan dari Amazfit GTS 2 ini? Langsung aja disimak videonya, semoga bermanfaat. Pertama kita bahas mengenai build quality dari GTS 2 ini. Terbuat dari aluminium alloy dengan finishing hitam doff, kasih feel yang solid dan premium. Ditambah perlindungan 3D curved glass dan Gorilla Glass-nya kasih keamanan lebih saat menggunakan jam ini. Dengan bobot jam hanya 24 gram aja masih tergolong nyaman saat digunakan sehari-hari. Lanjut kita bahas mengenai display yang dibekali dengan layar AMOLED berukuran 1,65 inch atau 44 mm dengan 348x442 pixel serta kerapatan layar sampai 341 ppi dengan 500 nits. Sudah menjadi garansi layar GTS 2 ini memberikan hasil yang vivid, vibrant, warna hitamnya pekat, dan serta masih sangat bisa digunakan di kondisi outdoor. Nice. Baik, bahas sedikit mengenai strapnya yang berbahan silikon rubber berwarna hitam dengan ukuran 20 mm memberikan kesan yang halus, lembut, dan juga terasa elastis. Sepemakaian saya kurang lebih semingguan ini tergolong sangat nyaman ya, dan terutama strapnya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan ukurannya yakni 20 mm. Baik, bicara mengenai notifikasinya, jam ini sudah mampu memberikan karakter yang sangat banyak dan huruf yang terlihat dengan sangat jelas. Namun disayangkan, jam ini masih belum bisa melakukan balas pesan secara langsung baik pada aplikasi WhatsApp ataupun SMS. Lanjut untuk panggilan masuknya, jam ini baru hanya bisa melakukan penerimaan panggilan biasa dan mampu langsung mengangkat telepon secara langsung dari jamnya, namun masih belum bisa melakukan pembicaraan langsung melalui GTS 2 ini. Dan yang paling disayangkan, jam ini masih belum bisa menerima panggilan WhatsApp secara langsung. Jika ada panggilan masuk, maka notifikasinya akan ada setelah panggilan berakhir dalam bentuk getaran aja. Selanjutnya, jam ini memiliki fitur musik control yang terasa sangat presisi dan akurat saat digunakan. Kita bisa melakukan play, pause, next, preview dengan sangat baik. Nice. Serta yang paling menarik dari jam ini adalah menyediakan kurang lebih 1 GB penyimpanan untuk penyimpanan audio, bisa berupa murotal ataupun semisalnya, dan bisa langsung play di GTS 2 ini. Dan kualitas speakernya tergolong bagus, walaupun teman-teman juga bisa melakukan play menggunakan TWS Bluetooth yang terkoneksi ke dalam smartwatch. Nah, bahas sedikit hal menarik yang bisa jadi nilai positif dari GTS 2 ini adalah sensor kesehatannya yang bisa dikatakan akurat, dikarenakan heart rate-nya tidak akan aktif jika tidak digunakan di pergelangan tangan kita. Dan yang paling bagus lagi adalah pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2 serta tingkat stresnya. GTS 2 ini memberikan arahan agar kita tetap memposisikan layar ke atas, memasang jam dengan kuat dan benar, serta tetap diam saat melakukan pengecekan. Ataupun SpO2 dan tingkat stres ini kalau kita tidak mematuhi dari ketiga peraturan tersebut, maka sensor jamnya tidak akan aktif, dan ini termasuk sangat mantap dan akurat teman-teman. Baik, selanjutnya jika kita mau melakukan aktivasi GTS 2, kita bisa pairing dengan aplikasi Zip berwarna hitam yang bisa kita download di Play Store. Nah, seperti biasa pada bagian beranda terdapat jumlah langkah yang telah kita lakukan hari ini dan jumlah kalori yang terbakar. Kemudian ada juga rekap kondisi detak jantung harian kita yang termonitoring 24 jam. Ada juga kadar stres yang termonitoring, kemudian juga ada PAI yang berfungsi melakukan asesmen kondisi kesehatan kita berdasarkan aktivitas harian dan pengukuran heart rate serta SpO2-nya. Di sini ada juga sleep monitoring yang tentunya akan aktif jika kita menggunakan jam saat beristirahat. Selanjutnya, perbedaan GTS 2 dengan GTS 2 mini adalah GTS 2 tidak memiliki fitur cyclus head yang termonitoring.
Baik, lanjut ke bagian profile. Di sini teman-teman bisa melihat toko yang dimana berisi watch face yang bisa kita tambah, dan watch face-nya tergolong colorful, vivid, dan banyak pilihannya. Namun sama seperti di GTS 2 Mini, disayangkan GTS 2 ini belum bisa melakukan kustomisasi watch face. Kemudian masuk ke bagian notifikasi dan pengingat. Di sini teman-teman bisa melakukan panggilan masuk yang bisa kita aktifkan. Ada juga notifikasi aplikasi yang tergolong lumayan banyak, aplikasi yang support dan bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ada juga pengingat berdiri, SMS masuk, serta notifikasi target yang bisa kita aktifkan sesuai dengan keinginan kita. Nice. Masuk ke bagian kesehatannya, di sini kita bisa mengaktifkan mulai dari monitoring heart rate 24 jam, pengingat detak jantung, monitoring tidur, monitoring kualitas nafas saat tidur, serta terakhir adanya monitoring stres selama 24 jam. Selanjutnya ada juga getaran dan suara notifikasi. Di sini kita bisa setting mulai dari panggilan masuk, alarm, notifikasi aplikasi, pengingat berdiri, SMS masuk, notifikasi target, agenda, yang semuanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian bawahnya terdapat widget kecil berupa ponsel, musik, cuaca, alarm, agenda, yang kelima widget ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Selanjutnya ada juga cari jam, dapat temukan jam, berbagi detak jantung saat olahraga, buka layar kunci, batas pengikatan, yang semuanya juga bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhannya. Nah, membahas mengenai spot tracker dari GTS 2 ini sudah memiliki GPS plus teknologi GLONASS yang terintegrasi di dalam jamnya. Setelah saya tes tanpa menggunakan HP yang terkoneksi dengan jam, GTS 2 ternyata masih mampu melakukan tracking lokasi dan jarak yang kita lalui, serta data-data yang dikasih oleh GTS 2 ini tergolong sangat lengkap. Serta GTS 2 ini sudah mampu dikoneksikan dengan menggunakan aplikasi Strava dan mampu berjalan dengan sangat baik. Cukup hanya menambahkan akun di bagian profile, maka pada aplikasi Zip-nya kita sudah bisa melakukan tracker olahraga dengan aplikasi Strava ini. Ditambah adanya 70 lebih sport tracker yang dipunya sama GTS 2 ini menjadikan jam ini cocok banget menemani aktivitas berolahraga kalian, teman-teman. Data yang dikasih sama GTS 2 ini juga sangat lengkap, mulai dari total jarak tempuh, durasi latihan, jumlah langkah, kalori terbakar, kecepatan rata, detak jantung rata, total pendakian, total naik, dan total turun. Selanjutnya ada juga diagram heart rate, ada diagram kecepatan, kondisi detak jantung. Mantap. Baik, masuk ke bagian yang saya suka dari jam ini adalah memiliki daya tahan baterai yang tergolong awet. Sepemakaian saya selama 1 mingguan dengan always on display nyala, jam ini mampu menyisakan baterai di 15% dan ini tergolong sangat awet dengan kapasitas baterai yang hanya 246 mAh aja. Dan tentunya keistimewaan GTS 2 ini adalah adanya fitur 5 ATM yang mampu diajak berenang sampai di kedalaman 50 meter selama 60 menit, dan video waterproof testnya juga sudah tayang di upload di channel ini, bisa dicek juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Baik, sedikit bahas tentang always on display di GTS 2 ini. Bisa memilih model digital, analog, serta menyesuaikan dengan watch face yang sedang kita pilih. Mantap. Selanjutnya, seperti yang dimiliki oleh Mi Watch, Amazfit GTS 2 ini juga memiliki sensor atau fitur altimeter dan barometer yang mampu memberikan informasi berupa tekanan udara di sekitar kita dan ketinggian tempat yang sedang kita lalui. Mantap. Ditambah jam ini juga sudah support dengan kompas yang terbilang sangat akurat karena letak kiblat yang dikasih sesuai dengan lokasi yang ada. Selanjutnya, yang paling menarik dan asik dari jam ini adalah fitur voice offline control yang bisa melakukan kontrol secara suara yang tergolong akurat. Baik, terakhir sesuai dengan janji saya di awal, inilah sedikit tabel mengenai perbedaan spesifikasi dengan GTS 2, GTS 2e, GTS 2 Mini, GTR 2, dan GTR 2e. Baik, kesimpulannya GTS 2 ini kasih kesan smartwatch dengan build quality premium, sertifikat 5TM, bisa menyimpan audio murotal dan tentunya bisa di play secara langsung, serta kasih hasil suara di speakernya yang tergolong bagus, adanya fitur voice offline control, ada fitur kesehatan yang akurat, fitur olahraga yang juga lengkap dan akurat, serta bisa di pairing dengan Strava, memberikan kualitas display yang memanjakan mata, serta baterai yang tergolong sangat awet.
Namun disayangkan aja hanya pada bagian notifikasinya yang dimana GTS 2 ini belum bisa melakukan banyak hal pada bagian ini. Baik teman-teman, mungkin itu video dari kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terus support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share teman-teman. Untuk Gadget pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.